Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salve, Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Literasi. Yang saya hormati, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama staf, Dewan Juri, rekan-rekan peserta lomba, singkatnya Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat literasi yang saya banggakan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan saya kesempatan untuk berlomba di tempat ini. Terima kasih dan apresiasi saya berikan kepada panitia karena telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, saya Renaya Liviana Citalema, siswa SMA Negeri 2 Kalabahi, Kabupaten Alor. Saya akan menceritakan sebuah kisah menarik yang tertutur turun-temurun oleh masyarakat Alor yang berjudul Beng Alih Beng. Dahulu kala di Nusa Kenari, hidup seorang raja yang mempunyai seorang putri berparas cantik dan lembut. Sang raja mimpikan agar kelak putrinya dipersunting seorang pemuda yang perkasa, cerdik, dan kreatif. Datanglah seorang pemuda bernama Beng Alih Beng hendak melamar putri raja. Namun, ada sederet ujian sang raja yang harus ditempuh oleh Beng. Apabila Beng berhasil dalam ujian tersebut, maka ia pantas mempersunting putri raja. Ujian pertama. Raja mencampur padi dengan botok dalam sebuah tempayan besar. Lalu kepada Beng diminta untuk memisahkan padi dari botok itu dan diserahkan pada keesokan harinya. Mendengar ujian yang menantang itu, Beng duduk termenung memikirkan ujian itu. Datanglah Merpati dan Pipit sambil bertanya, apa yang sedang Beng cemaskan? Beng menceritakan ujian yang diberikan oleh raja. Burung itu siap membantu. Pada malam harinya, Merpati dan Pipit memilih padi dan botok pada masing-masing tempat. Keesokan harinya, Beng menyerahkannya kepada raja. Ujian pertama berhasil. Ujian kedua. Raja mencampur air laut dengan air tawar. Beng diminta untuk memisahkan air laut dari air tawar yang telah dicampurkan. Ujian kedua sungguh berat. Beng duduk termenung memikirkan ujian kedua ini. Datanglah burung bangau dan burung dara. Sambil bertanya, apa yang sedang dicemaskan oleh Beng? Beng menceritakan ujian yang diberikan oleh raja. Burung itu siap membantu. Pada malam hari, kedua burung itu mulai bekerja. Burung bangau mengisap air laut dan dimasukkan pada botol tersendiri, sedangkan burung dara mengisap air tawar dan dimasukkan pada botol yang lain. Keesokan harinya, Beng menyerahkan kedua botol air itu kepada raja. Ujian kedua berhasil dilewati oleh Beng dengan sukses. Ujian ketiga. Raja menyusun pedang dengan mata tajamnya ke atas dari rumah Beng sampai ke istana raja. Beng disuruh berjalan di atas mata pedang yang tajam dengan tidak mempergunakan alas kaki. Ujian ketiga sungguh berat dan mempertaruhkan nyawa. Beng kembali dibuat kalut dan cemas. Datanglah semut hitam siap membantu Beng. Pada malam harinya, kawanan semut hitam memakan mata pedang yang tajam sampai semuanya menjadi tumpul. Keesokan harinya, Beng berjalan dengan santai sampai ke istana raja dan terus masuk ke dalam ruang istana. Ujian ketiga dilewati dengan sukses. Ujian keempat. Beng diminta untuk menebang pohon kapok dengan sekali ayun. Beng terkejut mendengar ujian itu. Beng duduk termenung memikirkan ujian itu. Datanglah anai-anai siap membantunya. Pada malam hari, datang anai-anai memakan isi pohon kapok
sampai tinggal kulitnya. Keesokan harinya, raja dan seluruh masyarakat datang menyaksikan penebangan pohon kapok oleh Beng. Beng menebang pohon kapok dengan sekali ayunan dan pohon kapok roboh. Semua yang hadir saat itu bertepuk tangan. Luar biasa. Ujian keempat dilewati dengan sukses. Setelah semua ujian dilewati oleh Beng Alih Beng dengan sukses, raja bersedia menepati janjinya. Ia rela menikahkan putrinya dengan Beng Alih Beng. Pada saat perkawinan tersebut, raja membuat pesta yang besar dan meriah, sekaligus menobatkan Beng Alih Beng menjadi raja menggantikan dirinya. Sekian cerita dari saya. Sahabat literasi, ketabahan dan ketekunan menuntun kita menuju keberhasilan, sedangkan kejemuan dan kekhawatiran dapat menjadi penghalang. Bahkan, alam semesta dapat membantu manusia mewujudkan impian asal manusia mau bersahabat dengannya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salve, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam literasi.